Lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan di ronde kedua ya. Saya mencoba melanjutkan setelah sesi pertama tadi adalah eh, landasan kondisi fisik. Kita harus paham dulu terkait dengan teori-teori dasar sebagai pendukungnya. Dan ketika teori-teori itu sudah kita miliki, maka selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana seyogianya latihan kondisi fisik itu. Jadi kalau di latihan kondisi fisik masih seperti materiku yang pertama. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi fisik, maka kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip latihan sebagai fundamen dasarnya. Nah, jadi apa saja binatang, apakah prinsip-prinsip latihan itu? Tadi di awal sudah saya katakan bahwa di dalam prinsip-prinsip latihan itu ada yang namanya prinsip overload ya, beban lebih, prinsip reversibility, kekhususan ya, prinsip specificity, perkembangan menyeluruh, spesialisasi individu, prinsip beban latihan, ada volume, repetisi, recovery, intensitas, durasi, frekuensi, lamanya latihan, proses relaksasi. Itu semua adalah bagian dasar yang menjadi penting ketika seseorang akan berproses menuju kepada latihan kondisi fisik. Maka ketika prinsip-prinsip latihan ini kita kuasai secara baik, maka kita akan mendapatkan sebuah latihan kondisi fisik yang prima yang kita harapkan. Di dalam latihan kondisi fisik kita kenal dengan apa yang namanya kondisi fisik yang utama. Ya, ada kondisi fisik utama dan ada kondisi fisik sebagai penunjang. Di kondisi fisik utama itu kira-kira apa aja? Ya, di kondisi fisik utama itu ada 3 hal penting di dalamnya, yaitu daya tahan, kekuatan, dan kecepatan. Kemudian sebagai sentral atau sebagai motornya adalah kelentukan. Jadi ketika kita latihan kecepatan, kita butuh kelentukan. Kita latihan daya tahan, kita butuh kelentukan. Kita latihan kekuatan, kita butuh kelentukan. Dan ketika daya tahan, kekuatan, kecepatan kita kawinkan dengan yang namanya kelentukan, maka kita akan mendapatkan sebuah koordinasi gerak yang baik. Terkait dengan itu, maka sangat disarankan ya, karena pelumasnya, kalau motor atau kalau mobil, maka pelumasnya itu adalah oli. Kalau kita di dalam latihan, pelumasnya itu adalah kelentukan atau flexibility ya, kelenturan atau kelentukan atau flexibility. Latihan kondisi fisik yang utama, yang 3 ini, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ya, itu bisa ditingkatkan secara bervariasi. Jadi kalau kita lihat di sini, kecepatan itu adalah komponen kondisi fisik yang paling sedikit dapat ditingkatkan. Jadi kecepatan itu hanya bisa ditingkatkan 10%. Sedangkan kekuatan itu bisa kita tingkatkan sampai 300%. Dan daya tahan itu bisa kita tingkatkan sampai 700%. Jadi kalau kita latihan kekuatan, kecepatan, daya tahan ini, masing-masing porsi itu bisa kita ketahui. Kalau misalnya latihan kekuatan, yang pertama kita bisa mengangkat 10 kilogram saja, maka bisa meningkat sampai maksimal 300%, berarti dalam kurun waktu tertentu kita bisa berlatih dan bisa mengangkat beban yang 30 kilogram. Itu salah satu contoh. Jadi 3 komponen kondisi fisik ini merupakan kondisi fisik yang utama dan wajib dilakukan pada awal-awal latihan. Jadi kalau kita mau misalnya menyusun program latihan selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada persiapan umum. Persiapan umum itu kita hanya melatih 4 indikator penting itu. Daya tahan, kekuatan, kecepatan, daya tahan, kekuatan, kecepatan, daya tahan, kekuatan, kecepatan. Itu yang perlu kita lakukan dan kita kolaborasikan dengan yang namanya kelentukan.
Bagaimana kira-kira komponen-komponen itu dapat dipadukan atau kita serasikan sehingga muncul komponen-komponen penunjang yang lain. Kalau di sini saya kasih gambar yang warna merah, itu ada maksimum strength, kemudian endurance, dan kemudian ada maksimum speed. Ya. Tiga indikator ini, yang tadi tiga indikator utama yang tadi saya katakan tadi di awal, dan di tengah adalah koordinasi. Jadi kalau misalnya yang warna merah dan warna merah ini ya, maksimum strength dan aerobic endurance ini kita kawinkan, maka akan kita dapatkan kondisi fisik penunjang yang namanya strength endurance. Strength endurance itu apa? Yaitu adalah daya tahan kekuatan. Tapi kalau kita kawinkan antara maksimum strength dan kemudian maksimum speed, maka yang kita dapat adalah speed strength. Speed strength itu apa? Speed strength itu adalah kekuatan elastis atau yang kita kenal dengan namanya power. Ya. Kemudian kalau yang endurance aerobic, kita kawinkan dengan yang namanya maximum speed, maka kita akan mendapatkan namanya speed endurance. Nah, speed endurance itu apa? Speed endurance itu adalah stamina. Mohon maaf. Jadi, dari perkawinan-perkawinan ini, kita sendiri sudah boleh tahu bahwa dari mana kita akan dapatkan power, dari mana kita mendapatkan yang namanya speed strength, atau mohon maaf, mendapatkan speed strength atau power, dari mana kita akan mendapatkan strength endurance atau daya tahan kekuatan, dan dari mana kita akan mendapatkan yang namanya speed endurance. Ya, jadi dari tiga indikator penting itu maka akan kita dapatkan. Selanjutnya, dengan perkawinan-perkawinan silang antara komponen biomotorik yang namanya kondisi fisik utama, itu kemudian melahirkan antara 12 sampai 13 kondisi fisik yang lain. Di sini saya ingin mengajak kita sekalian untuk kembali melihat di sini yang paling utama, misalnya kalau kita lihat kita mau latihan power. Ketika kita mau latihan power, power itu ada di mana? Ini posisinya power di sini. Ya. Artinya apa? Power itu tidak bisa kita latihan di awal-awal atau minggu-minggu pertama kita latihan. Latihan power ini nanti kita latih waktu mendekati hari-hari pertandingan. Artinya setelah kita memiliki kecepatan maksimal, kita memiliki kekuatan maksimal, kita memiliki daya tahan umum, baru kemudian kita boleh berlatih yang namanya power. Jadi kalau di kerangka ini kita bisa lihat bahwa power itu dihasilkan dari perkawinan antara maksimum strength dan maksimum speed. Nah, lalu hasil dari itu, ketika orang memiliki power, maka orang memiliki juga yang namanya agility. Agility itu apa? Agility itu kan adalah kelincahan. Ya. Jadi struktur dari perkawinan-perkawinan silang antara komponen biomotorik yang tadi disebutkan itu, maka menghasilkan komponen-komponen biomotorik yang lain. Ini menjadi pedoman kita sehingga waktu kita berlatih, kita tahu bahwa kita mau meningkatkan apa, kita harus berlatih apa untuk mendapatkan apa. Itu bagian pentingnya. Ya, berikut yang kita tahu terkait dengan yang pertama, misalnya akan kita jabarkan tentang endurance. Endurance atau daya tahan itu apa? Ya, itu adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk berlatih atau bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi orang kita sama-sama berlatih, ada orang yang sudah tidak kuat lagi, saya masih bisa menyelesaikan latihan saya, bahkan setelah latihan saya masih tetap fit, masih bisa ketawa, masih bisa bercanda, masih bisa komunikasi sana-sini. Itu berarti saya memiliki daya tahan yang baik dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain. Gitu. Daya tahan ini ada dua, ada daya tahan aerobik dan ada daya tahan yang anaerobik. Ya, jadi daya tahan aerobik
dan ada daya tahan yang anaerobik. Tadi di depan saya sudah mengatakan di sistem energi itu ada sistem energi yang aerobik dan sistem energi yang anaerobik. Anaerobik itu kan terbagi dua lagi ya, yang anaerobik alaktisit dan anaerobik yang laktisit ya. Macam latihan daya tahan ya, untuk kita mau melatih daya tahan, tadi saya bilang salah satunya misalnya dengan lari jarak jauh. Lari jarak jauh artinya kita berlari saja sejauh-jauhnya dalam waktu 45 menit, 1 jam, atau boleh lebih dari 1 jam tergantung kemampuan kita. Ya, ini bentuk-bentuk latihan daya tahan. Ada juga yang kita berlatih daya tahan dengan cross country. Ya, kalau cross country sebenarnya tidak terlalu cocok karena cross country harusnya lari antar kota gitu ya. Tapi di sini dipergunakan cross country kalau kita identikan banyak kita larinya malah justru ke hutan ya. Ada juga yang bentuk latihan lain yang kita namakan fartlek ya. Fartlek itu apa? Fartlek itu salah satu bentuk latihan yang fartlek sendiri dari Swedia namanya ya, bahasa Swedia. Fartlek bahasa Inggris, dan di Indonesia kan biasanya dibilang bermain-main dengan kecepatan. Jadi kita berlatih itu, kalau kita berlatih fartlek itu kita bisa lari dengan kecepatan konstan, kita bisa jogging, kita bisa melompati dahan, kita bisa merayap, melompati lagi, dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk latihan yang kita bisa bawa ke hutan, bisa naik tebing, bisa lagi turun, dan segala macam. Ada juga yang interval training atau interval running. Ini adalah bentuk-bentuk latihan daya tahan. Saya kasih contoh gambaran di sini bagaimana orang melatih fartlek itu. Jadi andaikan kita mempunyai waktu 20 menit untuk menuju kepada satu titik, kita dari titik A ke titik B, kita start dari sini, kita sampai ke sana, waktu kita 10 menit misalnya ya. Jadi start dari titik A ke titik B, kemudian kita rest 10 menit, kita kembali lagi lari start dari titik B ke titik A. Dengan demikian waktu kita jadi lari bisa melampaui bukit, atau kalau Maluku, kalau TC di Jakarta dalam rangka PON itu kita selalu menjalankan program fartlek itu di Senayan ya. Jadi di masjid di sampingnya itu ada perbukitan yang biasanya kita gunakan untuk bentuk-bentuk latihan cross country. Jadi ini contoh, kita dari titik A ke titik B, mungkin sampai di titik B kita istirahat 10 menit, kemudian kita lari lagi 10 menit ke titik A. Ini salah satu contoh dari bentuk latihan fartlek. Ya. Bentuk latihan daya tahan ini yang kalau dengan jogging itu ada dua jenis ya. Ada yang lambat tapi jaraknya lebih jauh ya, dan cepat tapi jaraknya lebih dekat. Jadi kalau di sini kalau kita contohkan misalnya masing-masing repetisi, kita contoh repetisi itu apa? Repetisi itu adalah ulangan. Jadi kalau kita mengulang 3 kali latihan itu namanya repetisinya 3 kali. Jadi jangan sampai kita bingung. Recovery itu apa? Recovery itu istirahat ya. Ya, jadi ada istirahat antar set, ada istirahat antar repetisi. Itu biasanya kadang dilakukan. Dan di sini kita lihat misalnya kita pakai repetisi 3 kali, ulangannya 3 kali, jaraknya bisa 300, 400, 600, 800 ya. Lalu kemudian waktunya dengan takaran-takaran waktu tertentu, lalu istirahatnya juga dengan takaran-takaran tertentu. Kalau jaraknya dekat, maka istirahatnya pun sebentar saja. Tapi kalau jaraknya cukup jauh, maka kita menggunakan waktu istirahat bahkan sampai 5 menit. Tapi kalau di contoh B itu kita misalnya dengan repetisi yang jauh, kita pakai repetisi yang dekat, misalnya dengan karena dekat saja, maka kita pakai repetisi yang banyak. Kalau tadi jauh kita pakai 3 repetisi, kalau yang cukup dekat kita pakai ulangannya 5 kali misalnya. Bisa lari dengan 50 meter, kemudian 100 meter, kita ulang-ulang dan kemudian kembali ke 50 meter. Waktunya pendek-pendek saja dan istirahatnya pun pendek gitu. Jadi ini 2 contoh yang bisa digunakan
ini kadang kita adopt dari nomor atletik. Tapi apakah karate bisa menggunakan itu? Bisa. Dengan takaran waktu yang lebih ringan, boleh, lebih panjang, boleh. Tinggal menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi ini yang penting kita perhatikan. Yang contoh berikut juga, misalnya kita lari 20 menit dengan cara 100 meter kita lari, 100 meter kita jogging. Tetapi itu dilakukan sejauh selama 20 menit. Setelah itu kita rest 10 menit, kita ulang lagi di set kedua. Ya, set kedua kita bisa lari 20 menit, bisa kita rubah lagi sikonnya menjadi 200 meter kita sprint atau dengan lari dengan kecepatan konstan dengan kecepatan tertentu, dan 100 meternya kita jogging perlahan-lahan. Jogging itu biasanya identik dengan setengah jalan setengah lari, ya. Atau dengan jenis-jenis yang berikut yang sudah ada di layar Bapak Ibu, nanti bisa diadop, materinya sudah ada, nanti tinggal dibaca sendiri. Yang penting kita tahu model-modelnya, karena waktu kita tidak banyak. Saya juga memberikan materi harus dengan kecepatan konstan, karena kalau tidak begitu maka saya tidak bisa menyelesaikan materi saya. Maka kita lompat-lompat, nanti kalau yang tidak mengerti kita diskusikan pada bagian akhir. Ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan endurance itu menjadi stamina? Ya, karena kakak dari daya tahan itu adalah stamina. Karena orang tidak mungkin mendapatkan stamina sebelum dia mendapatkan daya tahan. Jadi setelah dia memiliki daya tahan bagus, maka daya tahan itu kita kombinasikan dengan kecepatan, maka kita akan mendapatkan yang namanya stamina. Maka ada beberapa kunci untuk kita bisa mendapatkan stamina. Misalnya dengan mempertinggi intensitas. Jadi biasanya kita lari dengan begini, kita sekarang lari dengan lebih cepat. Kita meningkatkan, atau juga dengan langkah yang kedua bisa ditingkatkan volume. Volume itu apa ya? Jarak lari kita bisa perpanjang dan seterusnya. Atau mempertinggi tempo. Mempertinggi tempo itu misalnya lari yang tadi perlahan-lahan, sekarang kita lari dengan agak lebih cepat, sampai lebih cepat. Ya. Dan bisa juga yang berikut adalah dengan memperkuat otot-otot. Jadi bagaimana kita bisa lari kuat tanpa otot-otot kita yang kuat gitu. Kita ditunjang dengan otot yang kuat sehingga kita juga bisa meningkatkan tempo lari kita. Dengan demikian maka seseorang itu bisa memiliki stamina yang baik. Jadi latihan yang daya tahan, ketika kita mempertinggi intensitas, kita meningkatkan volume, kita tingkatkan tempo larinya, kemudian kita latihan otot-otot kita supaya bisa menjadi lebih kuat dan mendukung performance 3 yang di atas tadi, maka dengan sendiri stamina kita akan menjadi lebih baik. Yang berikut adalah latihan kekuatan. Apa kekuatan itu? Ya, jadi kekuatan adalah kemampuan untuk melawan tahanan atau resistensi atau beban fisik, baik dari luar maupun dari dalam. Jadi kalau kekuatan bisa kita latih dengan menggunakan berat badan sendiri, tapi juga kita bisa menggunakan mesin-mesin isokinetik, mesin-mesin latihan yang lain, atau dengan beban-beban berat dari luar. Itu yang terkait dengan kekuatan. Kekuatan itu sendiri terbagi atas 3 bagian. Ya. Jadi ada kekuatan yang dikatakan adalah kekuatan maksimal atau maksimum strength. Ya. Tetapi juga ada kekuatan ketahanan atau tadi yang kita singkat atau disebut dengan strength endurance. Ya. Kemudian ada yang ketiga adalah kekuatan elastis atau yang kita biasa kenal dengan explosive power. Jadi kekuatan elastis itu sama dengan power. Jadi kalau kita mau latihan beban, kita harus tahu kita mulai dari latihan yang mana. Kita mulai dari bisa melatih yang maksimum strength, kita bisa melatih yang strength endurance, atau kita bisa melatih untuk meningkatkan power. Jadi itu 3 hal yang bisa kita dapatkan melalui latihan beban. Kalau kita melihat pada perbandingannya, maka kurang lebih saya gambarkan bagannya itu seperti itu. Jadi kalau kekuatan maksimal itu bebannya berat, bebannya maksimal, tapi repetisinya sedikit, ulangannya sedikit.
Jadi kekuatan maksimal adalah kemampuan untuk melawan tahanan ya secara maksimal. Ya, bukan seberapa cepat melawan tahanan, tetapi berapa besar tahanan yang dapat dilawan. Ya, jadi berbeda ya. Bukan berapa cepat melawan tahanan itu. Kalau berapa cepat itu biasanya power, ya. Dan tapi seberapa besar tahanan yang dapat kita lawan, gitu. Yang kedua adalah daya tahan kekuatan. Gambar grafiknya itu bisa kita lihat bahwa bebannya ringan. Jadi kalau bebannya ringan, justru ulangannya, repetisinya yang banyak. Jadi kita boleh berlatih dengan beban ringan, tapi kita mengulang dengan banyak, ya, mengulang secara lebih banyak. Ya. Jadi menunjuk pada lamanya waktu itu ya, maka perlu pengulangan secara simultan dalam melawan tahanan tersebut. Yang berikut adalah kekuatan elastis. Tadi kekuatan elastis itu saya bilang adalah sama dengan power. Ya, jadi kalau kita latihan power, otomatis ada bebannya sedang atau optimal, tetapi repetisinya cepat. Jadi anggap saja kita sekarang mau latihan push up. Ya, katakanlah kita latihan push up. Latihan push up kita bisa pakai untuk meningkatkan tiga-tiganya. Saya mau meningkatkan kemampuan atau ketahanan otot lengan saya dengan push up. Maka saya bisa push up dalam jangka waktu yang panjang. Katakanlah 1 menit, 2 menit atau lebih. Saya push up dengan gerakan yang lambat tetapi dalam kurun waktu yang panjang. Maka itu saya meningkatkan ketahanan atau daya tahan kekuatan atau strength endurance dari otot lengan. Tapi kalau saya mau membuat otot saya ini menjadi memiliki power yang keras, maka push up-nya saya akan merubah dengan melakukan push up dengan aktivitas yang cepat, ya. Dang! Dang! Ya. Dang! Itu berarti kita melatih power daripada otot tungkai, otot lengan. Jadi itu bentuk-bentuk latihan kekuatan yang, jadi kalau perbandingan daripada ketiga aspek tadi, maka kalau saya ulangi sekali lagi, melatih maksimum strength, bebannya berat, repetisinya sedikit. Kalau kita melatih melatih untuk mendapatkan strength endurance, berarti bebannya ringan tapi repetisinya banyak. Tapi kalau kita mau melatih power, maka bebannya optimal tetapi repetisi harus cepat, dilakukan dengan cepat. Jadi pengulangannya dilakukan dengan kecepatan penuh. Ya. Bagaimana melatih kekuatan itu? Ya, orang melatih kekuatan itu dengan biasanya hampir tidak ada lain selain weight training. Ya, jadi orang mau latihan kekuatan, ya weight training gitu, latihan beban. Ya, jadi latihan beban. Nah, sebagai patokan, karena kita semua di Wadokai ini tidak semuanya berada di kota, sebagian berada di kampung, bahkan sebagian kita tidak pernah berlatih di gym-gym, maka saya mencantumkan sebagai patokan. Jadi sebagai patokan di sini, kita misalnya untuk press, rowing, ya, high pull, untuk otot-otot yang kecil, kita pakai 1/3 dari berat badan. Tapi kalau untuk untuk tricep, bentuk-bentuk latihan, itu kita bisa menggunakan 1/4 berat badan. Ya. Tapi kalau kita untuk melatih, ya, kita tidur kemudian angkat beban untuk bench press, ya, kita biasanya tidur, kemudian bebannya kita angkat, misalnya untuk bench press dan bentuk-bentuk tidak terlalu berat, kita bisa menggunakan 1/4 plus 5 kg. Nah, tapi kalau untuk otot-otot tungkai, itu kita biasa menggunakan beban setengah dari berat badan kita. Maka kunci pertamanya adalah kita harus mengetahui berat badan kita atau berat badan atlet-atlet yang kita latih, sehingga waktu melatih beban kepada mereka kita tahu takaran-takarannya. Ada catatan untuk seorang atlet Wadokai, ya, beban latihan yang
Halo. Halo, saya bisa didengarkah? Bisa, Sensei. Sensei Albert terdengar jelas. Oke, oke. Kalau begitu saya lanjut ya. Jadi kalau saya menyarankan kepada atlet-atlet karateka dari Wadokai, ini disarankan untuk beban latihan yang dapat diangkat cuma 1 kali atau 2 kali itu tidak berguna. Itu maksimum strength itu ya. Kita butuh yang power, yang strong endurance untuk membuat otot kita lebih tahan dan lebih kuat dan lebih cepat. Maka kita harus mengkombinasikan. Tetapi kalau latihan yang hanya bisa mengangkat 1-2 kali itu mungkin tidak terlalu cocok. Itu sama dengan 95% atau 90% untuk latihan beban. Itu tidak terlalu cocok untuk karateka. Terminologi untuk latihan kekuatan ini ada 3 kunci. Yang pertama adalah resistensi atau tahanannya, kemudian repetisi atau ulangannya, dan ketiga adalah set. Ini kuncinya ya. Intensitas, repetisi, set, dan istirahat antar set pada latihan kekuatan ini beberapa contoh disampaikan. Bagaimana untuk kita bisa mendapatkan latihan yang 100%. Lalu bagaimana kemudian kita menentukan latihan 75%, latihan 50%, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya pertama kita harus cari kekuatan maksimal untuk mendapatkan kelompok otot tertentu. Jadi nanti kalau sensei sekalian mau melakukan latihan beban kepada atlet-atlet di sasana kita, di dojo kita, atau di klub kita, atau di pelatda, pemusatan latihan kita, atau puslatda, ya maka yang sebelum melatih kita harus tahu kemampuan angkatan mereka untuk 1 kali angkatan. Itu namanya 1 RM atau 1 repetisi maksimal. Jadi kalau kita misalnya angkat beban 1 kali, mau untuk angkat 2 kali sudah tidak mampu lagi. Maka beban itu dicatat sebagai angkatan 1 RM untuk otot saya, untuk otot lengan saya di bench press ya. Tapi harus diidentifikasi dulu otot mulai dari atas sampai ke bawah yang berperan, yang aktif, yang sangat dominan di dalam nomor karate itu otot-otot mana. Baru kemudian otot-otot itu diukur satu-satunya. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak, Ibu, Sensei sekalian bisa mencari buku saya ya. Ini saya tidak promosi, tapi karena kebetulan ada di samping saya. Ini saya punya buku latihan untuk ilmu kepelatihan dalam olahraga. Ini nanti ada kunci-kuncinya. Kalau di dalam buku ini saya sengaja menulisnya bagaimana mengukurnya dan bagaimana mengevaluasinya. Karena banyak orang melatihnya lain, mengukurnya lain. Katakanlah dia latihan power, padahal yang diukur bukan power. Atau katakanlah dia mau kasih latihan power, padahal yang dilatih bukan power, tapi yang dilatih adalah strength endurance. Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, sehingga kemudian saya buat buku ini untuk kita semua bisa pakai, karena tidak lari jauh-jauh. Kita melatih kekuatan apa yang kita latih, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara mengevaluasinya. Ini semua ada di dalam buku ini. Mudah-mudahan nanti kalau dilihat di toko buku sudah beredar, mudah-mudahan bisa dipakai. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan kunci-kunci untuk bagaimana kita mendapatkan latihan yang angkatan yang 100% ya. Kalau kita lihat di sini ya, di angkatan ya, misalnya kita angkat dengan angkatan squat, kita squat itu cuma 120 kg. 120 kg ini kita anggap sebagai 1 repetisi maksimal. Tapi apakah 1 repetisi maksimal itu dianggap sebagai latihan 100%? No. Ya, dianggap sebagai latihan 95%. 95% sama dengan 1 repetisi maksimal. Kalau begitu bagaimana untuk mendapatkan 100%-nya? Untuk mendapatkan 100%-nya, maka dimasukkan ke dalam rumus ini. Ya. Jadi 100% itu adalah 100 per 95 kali beban yang kita angkat tadi. Nah, kalau tadi kita pakai squat 120,
maka kita kalikan dengan 120 kg. Dengan demikian, yang tadi beban yang kita angkat hanya kita mampu mengangkat 120 kg dengan satu kali angkatan, maka ketika kita melatih 100%, kita akan mendapatkan beban itu adalah 126 kg. Nah, itu untuk bisa kita mendapatkan beban yang 100. Nah, bagaimana untuk yang ke bawah-ke-bawahnya? Ke bawah-ke-bawahnya dihitung sama. Maka di sini saya hanya menitipkan 3 kunci. Saya cari bagaimana cari 100%, bagaimana cari 75%, dan bagaimana 50%. Karena kalau 3 kunci ini kita dapat, maka yang lain-lain kita bisa tahu. Di dalam otak kita harus terpikir 3 kunci. Kalau 95% sama dengan 1 kali, ya, 1 kali angkatan. 75% sama dengan 5 kali angkatan, dan 50% sama dengan 10 kali angkatan. Maka kalau dari 75 kita mau ke 80%, otomatis kita mengurangi menjadi 80% sama dengan 4 kali angkatan, ya. 85% berarti otomatis 3 kali angkatan, ya. 90% berarti 2 kali angkatan. Maka sampai di 95% berarti 1 kali angkatan. Begitupun dia turun-turun ke 50%. Itu rumusnya. Jadi kunci-kuncinya itu jangan sampai lupa. Untuk memperoleh kekuatan yang maksimal atau yang lebih besar, ada 2 cara yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah dengan metode yang namanya hypertrophy. Yang kedua adalah metode neural. Bagaimana bentuk-bentuk latihan itu? Ya, ciri untuk kita melatih metode yang hipertrofi itu artinya otot kita menjadi membesar. Bagaimana kita berlatih supaya otot kita membesar? Apakah karateka wadokai? No. Ya, di karateka kita tidak harus membesarkan otot-otot kita, karena orang yang memiliki otot-otot yang besar-besar itu justru pukulannya akan menjadi lambat. Meskipun pukulannya keras, tapi akan menjadi lebih lambat. Sehingga saya tidak menyarankan untuk atlet-atlet wadokai itu latihan untuk membesarkan otot seperti yang ada di gambar, ya. Ya. Jadi kalau kita mau berlatih yang hipertrofi untuk membesarkan otot, maka beban latihannya ringan, ya, antara 30 sampai 60% saja dari kekuatan maksimal yang tadi sudah kita ukur. Ya. Jadi itu beban latihannya ringan, hanya 30 sampai 60%. Kalau repetisinya banyak, jadi kalau 30% sama dengan kan itu kurang lebih 14 kali, ya. Nah, karena 50% kan 10 kali tadi kan kuncinya. 30% maka jadinya sudah 14 kali. Nah, jadi 60 sama dengan, jadi kita bisa berlatih untuk membesarkan otot-otot kita itu dengan 8 kali angkatan sampai 14 kali angkatan. Nah, iramanya, bagaimana iramanya? Iramanya harus kontraksinya adalah perlahan. Jadi jangan kita angkat cepat-cepat, tapi kita angkat dengan ritme yang perlahan. Ya, itu untuk meningkatkan atau kita berlatih beban dengan menggunakan metode hypertrophy. Ya. Kemudian metode yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan maksimal ini ada juga yang kita sebut dengan metode neural. Metode neural itu, ya, ciri-cirinya kita bisa menggunakan intensitas latihan yang tinggi, ya, di atas 75% sampai 80%. Ya, kalau 75% tadi kan 5 kali, kalau 80% berarti 4 kali. Nah, beban latihan kita berkisar di sana. Artinya repetisinya sedikit, tapi waktu kita melakukan gerakannya harus dengan kontraksi yang cepat. Nah, itu untuk kita, otot-otot kita tidak akan menjadi besar, tetapi memiliki power yang keras. Jadi sekali lagi, metode neural kita pakai untuk berlatih, ya. Otot kita tidak membesar, tapi kalau kita pukul pasti keras. Ya. Jadi orang yang memiliki kecepatan itu belum tentu dia memiliki power. Tapi orang yang sudah memiliki power, pasti dia memiliki kecepatan. Kenapa? Ya karena orang yang memiliki power itu kan perkawinan antara kecepatan maksimal dan kekuatan maksimal. Jadi kalau dia sudah memiliki kekuatan maksimal, dia sudah memiliki kecepatan maksimal dulu, baru dia bisa memiliki power. Dan biasa metode-metode neural ini dipakai untuk itu. Jadi kontraksinya cepat, ya. Metode yang digunakan untuk
untuk meningkatkan kekuatan maksimal otot tanpa menambah ukuran besar otot itu, ya. Jadi kita berlatih, otot kita tidak membesar tadi itu, ya. Itu kemudian untuk metode atau cara-cara kita melatih latihan kekuatan itu ada banyak, ya. Kita dengan metode set block, metode piramid, ya, ada juga piramid tanpa puncak, superset, split routines, ya, burnout atau metode bakar habis. Kita juga bisa dengan sirkuit, kita bisa dengan plyometric, ya. Itu bentuk-bentuk latihan yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan kita. Program latihan untuk membangun otot, misalnya kita menggunakan sistem set, ya. Misalnya sistem set. Kita di sini pakai 5 set. 5 set kita berlatih dengan 50%. 50% dari set pertama sampai set terakhir tetap dengan beban 50%, berarti angkatan kita adalah 10 kali. Ini misalnya dengan contoh yang latihan set. Tapi kita juga bisa berlatih dengan piramid tanpa puncak. Artinya piramid tapi putus di tengah, tidak sampai di puncak. Bagaimana bentuk latihannya? Mohon maaf. Harus minum ini. Terlalu bersemangat, terlalu cepat, waktu saya sempit sehingga saya harus terburu-buru. Jadi mudah-mudahan kita semua sama-sama semangat. Saya semangat, Bapak, Ibu, sensei di situ juga semangat supaya lebih enjoy gitu, ya. Ya, jadi kalau kita melatih dengan piramid tanpa puncak, artinya tidak sampai ke beban yang maksimal banget. Jadi mulai beban ringan, tapi masing-masing tetap 8 repetisi. Ulangannya 8, tetapi antar setnya itu bebannya kita tingkatkan semakin berat, ya, semakin berat. Jadi 8 kita dengan beban 30% tadi, kita biasa angkat 8 kali. Kemudian setelah kita istirahat, kita naikkan beban lebih berat lagi, kita angkat 8 kali. Kemudian setelah istirahat, kita naikkan lagi bebannya menjadi lebih berat lagi. Kita angkat 8 kali. Setelah itu istirahat, kita maju lagi dengan beban yang kita tambah lagi dengan semakin berat. Kita angkat dengan tetap 8 repetisi. Artinya kita sedang berlatih dengan sistem piramid tanpa puncak dengan 4 repetisi. Kita juga bisa melatih dengan sistem set yang lain, ya, untuk memperbaiki koordinasi intramuskuler. Misalnya kita pakai 8 set. 8 set tapi dengan intensitas yang tinggi, kita pakai 80%. Kalau 80% berarti angkatannya cuma 4 kali. 4 kali istirahat, 4 kali istirahat, 4 kali istirahat, 4 kali istirahat. Jadi naik ke set berikut, maju ke set berikut. Itu kita melatihnya dengan sistem set tadi. Ya. Berikut kita bisa dengan latih piramid dengan puncak, ya, piramid dengan puncak. Jadi kita mulai dengan beban yang optimal, ya, beban yang 75%. 75% tadi di dalam kunci berarti 5 kali. Beban 75%, kemudian dia naik menjadi 80%, ya, dan repetisinya yang ulang-ulang tadi 75% berarti kita 5 kali. 80% kita naikkan berarti 4 kali. 85% berarti 3 kali. 90% berarti 2 kali sampai pada yang hanya bisa 1 kali diangkat. Maka bentuk-bentuk latihan yang seperti ini cukup berbahaya kita di mesin. Maka saya menyarankan untuk kita menggunakan pasangan. Kita berpasangan waktu latihan sehingga ada teman yang membantunya. Karena pada di mana titik-titik di mana kita mengalami kelelahan yang semakin tinggi, tetapi justru bebannya semakin berat, itu akan sangat berbahaya ketika mungkin bebannya akan lepas dari tangan dan jatuh dan segala macam. Itu bisa justru menimpa kita dan mengakibatkan kita cedera dan segala macam. Yang berikut adalah bentuk latihan sirkuit. Bentuk latihan sirkuit ini hal yang baru tidak. Tetapi apakah semua sudah melakukan latihan dengan benar? Belum. Gitu banyak kita melakukan latihan sirkuit asal-asalan saja. Di sini kau bikin apa, di pos kedua kau bikin apa, pos ketiga kau bikin apa, pos keempat bikin apa, pos kelima, pos 8 bikin apa. Itu tanpa kita pernah memperhatikan bahwa bentuk-bentuk gerakan itu mengganggu atau tidak secara faalia, secara fisik. Misalnya kalau di sini
saya memberikan warna-warna yang berbeda untuk masing-masing komponen otot. Katakanlah di atas ini ada push up. Orang push up berarti otomatis tertuju kepada otot lengan. Ya. Di mana kemudian yang otot lengan itu harus dilatih lagi. Ya, setelah kita melatih otot lengan, katakanlah di atas ini adalah pos 1, maka otot lengan itu boleh kita latihan di pos yang ke-5. Jadi 1 berpasangan dengan pos 5. Tetapi bentuk latihannya harus agonis dan antagonis. Ya. Dan kalau kita latihan sebelah menyebelah, itu kuncinya. Itu agonis dan antagonis. Dan kalau kita lihat di sini push up dan pull up itu vertikal. Kemudian antara lompat kanguru dan squat itu horizontal. Ada lagi yang diagonal. Ini untuk otot punggung, ya. Untuk leg arm dan kemudian back up, ya, itu untuk yang diagonal. Dan diagonal yang berikut itu untuk otot perut. Artinya apa? Artinya waktu kita melakukan latihan sirkuit, kalau sudah otot lengan, berikutnya jangan otot lengan lagi. Kalau sudah otot perut, maka berikutnya jangan otot perut lagi. Kalau sudah otot tungkai, berikutnya jangan otot tungkai lagi. Kalau sudah otot punggung, berikutnya jangan otot punggung lagi. Kalau begitu harus bagaimana? Ya kita kombinasi. Mengapa harus dikombinasi? Supaya otot-otot setelah melakukan aktivitas itu, ada waktu untuk dia beristirahat. Otot lain bekerja, otot yang tadi pertama berlatih istirahat dulu. Katakanlah tadi pertama dia push up. Dia push up. Ya. Setelah push up tangannya masih lelah, kita pindah dulu ke otot perut. Berarti kita ya bisa push up, kita pindah ke sit up. Ya. Setelah sit up otot perut kita masih lelah, kita pindah dulu ke otot tungkai. Kalau otot tungkai berarti kita turun naik squat, ya. Ya. Setelah itu otot tungkai karena sudah lelah, kita pindah lagi ke otot punggung. Maka otot punggung kita lakukanlah bentuk gerakan yang back up ke belakang. Nah, ini harus kita lakukan secara terus-menerus sehingga otot-otot yang sudah dilatih itu beristirahat untuk sementara sebelum dilakukan pengulangan pada tahap berikutnya. Ini ciri-ciri khas yang dimiliki oleh metode latihan sirkuit. Jadi metode-metode latihan sirkuit ini teramat penting untuk kita ketahui. Yang berikut adalah speed. Speed kemarin karena sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Joni Lumba, mungkin kesempatan ini saya tidak terlalu banyak, saya hanya yang besar-besarnya saja. Kemarin Pak Dr. Joni Lumba sudah memberikan materi SEQ, ya, speed, agility, dan quickness, ya, kecepatan, kelincahan, dan aksi reaksi. Nah, sekarang kecepatan itu apa? Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan sejenis atau tidak sejenis, berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi kalau orang berlari berarti waktunya sejenis, ya, kerja kakinya sejenis. Ya, juga dalam kondisi berturut. Kemudian kita hook ataukah kemudian kita cudansuki lalu kita tendang kan berbeda. Ya itu. Jadi yang berturut-turut atau yang tidak berturut-turut. Ya. Kecepatan itu ada kecepatan seluruh tubuh, ada kecepatan anggota badan, ada juga yang namanya kecepatan reaksi yang kemarin sempat ditanyakan antara reaksi dan refleks oleh Sensei Alex, senior saya, kakak saya, guru saya itu dari Gorontalo, ya. Kemudian ada refleks, ada waktu reaksi dan antisipasi reaksi. Jadi kalau kemarin saya menjawabnya itu berdasarkan apa yang ada di sini. Ya. Jadi ada yang refleks itu di luar kontrol otak. Jadi tidak diperintah oleh otak. Itu gerakan-gerakan yang sifatnya refleks. Ya, tapi kalau waktu reaksi itu kita semua bisa melatihnya. Ya, antisipasi reaksi juga bisa kita latih, koordinasinya bisa kita latih, keseimbangannya bisa kita latih. Ya. Tentang kecepatan di olahraga kemarin yang Pak Dr. Joni Lumba sudah bawakan, yaitu speed, agility, kemudian quickness, ya, aksi reaksi itu.
Tidak semua cabang membutuhkan speed, tidak semua cabang membutuhkan agility, tidak semua cabang membutuhkan quickness. Ada cabang yang membutuhkan cuma 2, ada cabang yang membutuhkan 3, ada yang cabang yang cuma membutuhkan 1 saja. Nah, kalau di karate, di Wadokai, ini tiga-tiganya, maka kita harus latihan kelincahan, kita harus latihan kecepatan, kita juga harus latihan aksi reaksi. Jangan kita cuma latihan gerak dasar, teknik dasar terus, kita lupa bagaimana melatih kecepatannya, bagaimana melatih reaksinya, bagaimana melatih keseimbangannya, melatih koordinasinya, yang sifatnya adalah neuromotorik atau sifatnya adalah yang latihan-latihan saraf, ya, latihan-latihan imagery, ya. Jadi banyak cabur yang membutuhkan 1, tapi banyak cabur juga yang membutuhkan 2, dan ada banyak cabur juga yang membutuhkan tiga-tiganya, speednya, agility-nya, dan quickness-nya. Kecepatan aerobik tadi saya sudah bilang, ada kecepatan itu, ada kecepatan aerobik, ada kecepatan anaerobik. Kecepatan anaerobik tadi yang terbagi 2, anaerobik laktik dan anaerobik alaktik. Jadi kalau nanti mau melatih yang kecepatan yang sifatnya anaerobik alaktik, berarti kecepatan tadi yang kita latihan hanya 4 detik itu. Tapi kalau melatih yang anaerobik laktik, artinya kita berlatih tapi kita menghasilkan racun-racun atau CO2 atau menghasilkan asam laktat, maka itu kita berlatih di atas 4 detik sampai 1 menit. Itu untuk latihan-latihan kecepatan. Jadi kalau mau latihan 4 detik, misalnya kita mau lari, pakai bentuk-bentuk speed, itu latihan speed kan macam-macam. Katakanlah lari naik bukit, uphill. Ya, kita itu sama lari bukit yang tidak tinggi-tinggi. Ya, lari naik bukit yang mungkin antara 10 sampai 20 meter. Karena kita kan cuma membutuhkan waktu 4 detik. Kalau 4 detik untuk seorang pelari di atletik, 4 detik dia sudah bisa lari 40 meter. 10 meter. Tapi untuk orang-orang karate, orang-orang Wadokai, dan termasuk kita-kita ini kan tidak bisa lari secepat itu. Untuk itu orang lari 100 meter itu 10 detik, 9, dan seterusnya. Ya. Maka itu bisa dipakai. Kalau kita lari uphill, naik bukit dengan bukit yang tidak panjang-panjang, karena cuma kita berharap 4 detik kita sudah sampai di atas. Maka yang 10 meter juga sudah cukup. Gitu. Tapi kalau kita latihan yang lari yang panjang, lama-lama, itu bukan latihan speed namanya. Ada juga kita latihan turun bukit, atau kita latihan downhill. Jadi jangan cuma latihan naik bukit saja, latihan turun bukit juga. Mengapa latihan turun bukit penting? Ya karena waktu latihan turun bukit itu menambah frekuensi gerak kaki kita akan cepat-cepat. Akan lebih bagus lagi kalau di belakang ada angin tiup, sehingga dia semakin laju cepat ke depan, dan dia akan semakin bertahan untuk mempertahankan posisi tubuhnya, sehingga kecepatannya bisa semakin cepat. Ya. Atau kita bisa juga lari di pasir. Di pasir yang gembur, itu latihan speed ya. Latihan di pasir yang gembur. Ya, cari pasir jangan yang keras-keras, pasir yang hancur-hancur, yang gembur-gembur itu, ya kita lari di situ. Jangan jauh-jauh juga, 20 meter itu sudah cukup. Ya, kita lari latihan speed di situ. Karena yang jauh-jauh itu bukan latihan speed. Ya. Kita juga bisa lari di dalam air yang setinggi lutut atau setinggi paha. Atau kita juga bisa berdiri, ya, kita berdiri air setinggi perut sini, baru kita mulai tendang mawasi geri misalnya. Mawasi geri, atau kita kikomi geri, atau kita maigeri. Ya, ataukah kita bisa berdiri di air setinggi dada sini, baru kita oisuki, cudan suki misalnya. Secepat-cepatnya, latihannya cuma 4 detik. Atau kita lari dengan menggunakan rompi. Itu semua adalah bentuk-bentuk latihan kecepatan untuk kita bisa kecepatan gerakan yang menyeluruh, bisa kecepatan pukulan, bisa kecepatan tendangan, bisa kecepatan menghindar, kecepatan menangkis, kecepatan menyerang, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan di sana. Ya. Kecepatan latihan, ya, atau latihan kecepatan, ini sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum kompetisi. Jadi jangan sampai besok mau kompetisi, hari ini masih latihan kecepatan. Salah. Jadi kecepatan dilakukan jauh-jauh hari sebelum itu. Ya. Lalu latihan kecepatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena orang melatih kecepatan itu dia harus beristirahat selama 72 jam. 72 jam itu artinya dia sudah beristirahat kurang lebih 3 hari. Jadi kalau dia latihan
kecepatan hari Senin, maka Selasa, Rabu, hari Kamis baru dia boleh latihan kecepatan lagi. Kalau begitu hari Selasa dan Rabu itu orang latihan apa? Ya latihan yang lain, bisa latihan kekuatan, bisa latihan daya tahan, bisa latihan fleksibilitas, bisa latihan yang lain. Gitu ya. Bentuk latihan kecepatan itu banyak ya. Interval running atau interval training, lari akselerasi, uphill, downhill yang seperti saya bilang tadi. Jadi banyak bentuk-bentuk latihannya. Yang berikut adalah koordinasi. Ya. Koordinasi ini kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas fisik secara cepat dan terkontrol. Cepat tapi terkontrol. Ya. Jadi kalau kita latihan yang koordinasi, itu harus cepat. Kita lakukan cepat, tetapi usahakan jangan salah, jangan keliru, aktivitas kita harus tepat sasaran. Nah, sehingga koordinasi gerak kita akan bagus. Ada koordinasi mata dan kaki, ada koordinasi mata dan tangan, ada koordinasi mata, kaki, dan mata tangan. Itu semua bisa kita latih. Bagaimana cara berlatihnya? Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kita melatihnya bisa dengan macam-macam ya. Kita melatih koordinasi, kita akan sekaligus bisa mendapatkan yang namanya quickness, antisipasi, aksi reaksi. Kita juga bisa mendapatkan kelincahan. Jadi kalau kita bentuk latihan yang hampir sama itu kita akan mendapatkan bentuk-bentuk latihan yang hampir sama juga. Nah, misalnya kita mau latihan reaksi atau kita latihan koordinasi bisa dengan bola. Kita melempar bola ke dinding. Kalau bola 1 sudah bagus, kita pakai bola 2 atau mungkin pakai bola 3. Bisa juga kita tendang ya pakai bola plastik atau sudah kita bola 1, bola 2, bisa kita variasi bagaimana cara bentuk-bentuk latihan itu. Ya. Jadi itu kalau kita mau bentuk latihan koordinasi. Nah, cara melatih koordinasi gerak yang lebih baik ini ya, teknik kecepatan gerak ini hasil koordinasi saraf dan otot. Jadi perintah datang dari otak, ya itu diteruskan ke otot sebagai perasa gerak itu. Jadi kalau kita melihat pukulan yang datang dan kemudian kita menghindar dengan segera, maka ini adalah bentuk yang latihan reaksi. Tapi juga bisa digunakan untuk bentuk-bentuk latihan yang sifatnya koordinasi. Ya, aksi dari luar ya, misalnya ada rangsangan yang diterima oleh mata, telinga, jadi kita bisa menyentuh ya. Kalau saya korek kupingmu itu berarti latihan dengan sentuhan. Ada juga latihan dengan mimik. Kalau saya tutup mata kiri, kau lompat ke kanan. Kalau saya tutup mata kanan, kau lompat ke kiri. Kalau saya tutup dua-dua mata, kau lompat ke atas. Kalau saya tutup dua mata, mulut saya cuilkan ke depan, begitu berarti kau duduk. Ya. Itu berarti bisa. Atau saya pakai kata A, B, C, D. Misalnya mulai dari 2 gerakan saja, A dan B saja. Kemudian kita tambah lagi A, B, C, dan D misalnya. Kemudian kita A, B, C, D, E, F misalnya. Nah, kalau saya bilang A, berarti kau ke kiri. Kalau saya bilang B, kau ke kanan. Kalau saya bilang C, kau lompat ke atas. Kalau saya bilang D, kau duduk. Atau bisa juga kalau saya bilang E, kau maju ke depan. Kalau saya bilang F, berarti kau mundur ke belakang. Saya bisa tambah lagi. G, berarti kau berputar ke kiri. Atau berputar ke kanan. Jadi, variasi itu ada pada pelatih. Mulai dari yang sederhana kita tingkatkan menjadi lebih sulit, maka koordinasi atlet itu akan menjadi lebih bagus. Ya. Yang berikut adalah kelentukan. Waktu kita masih panjangkah? Ya. Lanjut, Sensei. Ya, yang berikut adalah kelentukan. Kelentukan itu apa? Sama dengan flexibility. Flexibility kalau orang bilang lentuk dan ada lentur. Ya, jadi kalau flexibility kita di Indonesia banyak kita menggunakan fleksibilitas. Tapi sama juga dengan kelentukan atau kelenturan. Nah, flexibility ini kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Ya, jadi berapa luas gerakan sendi kita di lengan, berapa luas gerakan sendi kita di pinggul, berapa luas gerakan sendi kita di kaki, itu semua ditentukan oleh fleksibilitas ruang, fleksibilitas sendi kita. Ya. Dan fleksibilitas ini dapat berkurang karena usia. Jadi semakin tua kita, maka semakin tidak lentuklah kita. Maka untuk mencegah itu,
kita butuh juga namanya latihan-latihan kelentukan ya. Latihan kelentukan itu ada kurang lebih 5 ya. 5 jenis latihan kelentukan. Ada latihan kita mau meningkatkan kelentukan berarti syaratnya adalah dengan latihan peregangan. Latihan peregangan itu ada yang peregangan statis atau static stretch. Nah, ada yang peregangan dinamis atau ballistic stretch ya, atau statis dinamis stretch. Kemudian ada yang namanya passive stretch atau peregangan pasif. Ada juga yang pakai PNF. PNF itu adalah kontraksi relaksasi. Kepanjangannya adalah proprioceptive neuromuscular facilitation. Jadi kita melakukan peregangan untuk peregangan PNF itu artinya otot yang mau kita regangkan terlebih dahulu kita kontraksikan dulu, baru kemudian kita regangkan. Ya. Ada juga bentuk latihan peregangan yang disebut AIS, Active Isolation Stretch. Jadi kita melakukan peregangan-peregangan tapi hanya dalam waktu 22 detik. Nah, itu bentuk-bentuk latihan peregangan, tinggal kita memilih yang mana yang harus kita lakukan. Kita mau meningkatkan kelentukan, maka kita tinggal pilih. Kalau kita melakukan latihan peregangan statis, berarti yang kita seperti dorong-dorong. Ini 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, atau 1, 2, 3, 4 untuk otot-otot tricep, gitu ya. Itu berarti bentuk-bentuk latihan peregangan yang statis. Tapi kalau kita mau bentuk peregangan yang dinamis, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, ya. Itu bentuk-bentuk latihan yang peregangan dinamis atau ballistic stretch. Nah, ada bentuk latihan untuk peregangan yang kita bilang tadi pasif. Kalau namanya saja sudah pasif, artinya orang lain yang melakukan buat kita. Jadi misalnya saya mau regangkan otot tricep, maka nanti ada orang lain yang akan datang untuk mendorong otot lengan saya ke belakang sehingga otot tricep saya menjadi teregang. Itu berarti kita mau melatih peregangan otot dengan metode latihan pasif. Banyak sekali metode itu. Kalau nanti sebenarnya kalau saya kasih stretching itu ada sendiri lagi. 1 hari lagi kita bahas latihan kelentukan, itu tidak selesai. Ada lagi bentuk latihan yang tadi saya bilang. Misalnya kita mau regangkan otot bicep. Sebelum otot bicep diregangkan, maka kita kontraksikan dulu. Kita tarik tangan, atau tangan ini kita tolak. Kita kontraksikan antara 4 sampai 6 detik. Setelah berkontraksi, maka selanjutnya kita regangkan ke belakang. Artinya otot bicep ini atau bicep ini akan menjadi meregang atau memanjang. Itu bentuk-bentuk latihan peregangan. Nanti kalau ada yang bertanya, karena kita cepat-cepat, kalau ada yang bertanya baru saya jelaskan lagi. Yang berikut adalah agility. Ya, agility adalah kecepatan dalam mengubah arah. Jadi orang mengubah arah tapi dengan cepat. Kalau mengubah arah dan lambat-lambat itu bukan kelincahan namanya. Nah, jenis kelincahan ini ada sangat terkait dengan kemampuan reaksi dan kemampuan adaptasi atau menyesuaikan. Ya, bentuk-bentuk latihan kelincahan banyak. Ya, kita bahas 1 hari lagi. Jadi kemarin Pak Dr. Joni Lumba sudah menyampaikan itu. Ada shuttle run, lari lingkar 8. Ya, atau lari bulak-balik, ya, shuttle, ya, bulak-balik. Ada juga zigzag run, ya, kita ke kiri dan ke kanan. Ada squat thrust, kita kayak push up, lempar kaki ke belakang, kembali jongkok, kita lompat ke atas. Itu adalah squat thrust. Ada obstacle run, kita lari menerabas, kemudian melompati teman, menerabas orang, melompati orang, dan seterusnya. Atau dot drill, kita melatih 5 titik. Ya, kita bergeser ke kiri ke kanan sambil pukul, sambil tendang, tapi kaki kita tidak boleh keluar dari 5 titik yang seperti amplop yang jaraknya tidak jauh-jauh. Kita pakai dengan 30 cm antar titik, itu sudah bisa. Ada juga down the line drill, kita maju, kita mundur, lari, maju, kita mundur, lari, maju ke depan, kita mundur, dan seterusnya. Banyak sekali bentuk-bentuk latihan agility. Kemarin sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Dr. Joni Lumba. Ini bentuk lari, mundur, dan seterusnya. Ada lari, kita berputar, lari lagi, kita berputar balas, ya. Atau kita lari segitiga, atau lari segi 4, ya, dan berbagai bentuk-bentuk yang bisa kita variasi sesuai dengan apa yang kita ingini. Yang berikut adalah balancing. Balancing itu apa? Balancing adalah keseimbangan. Ya. Apa itu balancing? Kemampuan untuk mempertahankan sistem neuromuskular dalam kondisi statis atau dinamis.
Jadi kita mempertahankan kondisi kita, saraf kita ikut menyeimbangkan, saraf kita ikut terlatih untuk itu. Semakin baik saraf kita terlatih, maka semakin setimbanglah kita atau semakin seimbanglah kita. Ya, keseimbangan ini berhubungan dengan koordinasi dan kelincahan. Tadi sudah saya bilang di bagian depan ya. Keseimbangan statis, ada keseimbangan dinamis. Keseimbangan ini bisa misalnya dengan pie road. Ya, kita angkat satu kaki, dua tangan kita membentuk seperti ini, kemudian kita berputar ke kiri, kita berputar ke kanan, atau kemudian tangan kita bisa di pinggang dan kita berputar, melompat ke kiri, melompat ke kanan tanpa terganggu keseimbangan, atau dengan menutup mata, kemudian kita tambah lagi beban-beban yang lain, sehingga untuk latihan keseimbangannya bisa menjadi lebih stabil. Itu adalah bentuk-bentuk latihan keseimbangan. Ya, maka kalau kondisi fisik kita baik, otomatis ada peningkatan sirkulasi dan kerja jantung. Ya, ada peningkatan kekuatan, daya tahan, kecepatan, stamina, koordinasi, reaksi, antisipasi reaksi, balancing, itu semua menjadi meningkat. Ya, ada juga terjadi ekonomisasi gerak dalam latihan. Jadi latihan yang biasanya karena kita kaku dengan fleksibilitas yang bagus, kita akan semakin lentur dan terjadi ekonomisasi gerak. Kita tidak memboros banyak tenaga untuk melakukan teknik-teknik yang tingkat tinggi. Nah, itu berarti kita akan menghemat tenaga, ya. Dan terjadi pemulihan yang lebih cepat. Di awal tadi saya sudah bilang, orang yang semakin bugar saja dia sudah kembali pulih. Tetapi orang yang tidak bugar, setelah dia capek, kelelahan, dia beristirahat, waktunya panjang, masih belum fit, masih belum pulih. Itu berarti orang yang memiliki kondisi yang tidak fit. Saya kira itu adalah hal-hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, karena Pak Joni sudah menyampaikan banyak hal kemarin terkait dengan speed, agility, dan quickness. Maka saya tidak perlu mengulang, saya hanya menekankan dan mengingatkan kembali saja. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Maka setelah itu kita akan mungkin, kalau karena saya terlalu cepat, waktu yang singkat, silakan boleh bertanya dan kita akan membahas pada waktu berikut di dalam diskusi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Salam olahraga. Halo. Halo, terima kasih Sensei. Siap. Luar biasa sekali hari ini. Jadi kita harus cepat ya, biar cepat ya. Semangat sekali Sensei. Ini dari teman-teman, mungkin yang lain ada yang mau memberikan pertanyaan. Tolong bisa disampaikan di raise hand. Ya, jadi silakan mungkin kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, kami persilakan, mungkin kita bisa lebih banyak berdiskusi ya. Kalau saya tidak bisa, jadi PR saja, kita cari lagi sampai bisa menjawabnya. Iya? Ya, dari Rizky Ibrahim dulu deh. Rizky silakan. Sudah puas materinya, sudah puas. Sudah paham. Ya, karena sudah capek itu ya. Iya. Baik, kalau nanti bisa membuat kalau tidak bisa, nanti boleh telepon atau chat kita bisa. Rizky, ada pertanyaan? Udah tidak ada sensor.